Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiana Arlina Novita Arzelia, NIM 185231198, kelas Perbankan Syariah 6D. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang saya buat. Judul jurnalnya yaitu The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Syariah Banking. Kemudian nama jurnalnya Knowledge E, tahun 2019 bulan Maret, halaman 656 sampai 662, yang ditulis oleh Ahmad Juanda, Freddy Dwi Herlianto, dan Triwahyu Oktavandi. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah di perbankan syariah Indonesia. Pengantar atau latar belakang dari penelitian ini yaitu bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia diikuti dengan berbagai macam layanan yang ditawarkan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Bank Indonesia berupaya mendorong aktivitas perbankan berbasis syariah menjadi kuat yang secara resmi dikeluarkan oleh PPI nomor 11 tahun 2009. Bank syariah menerapkan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran, tunduk dan peraturan syariah. Menurut penulis, good governance bisnis syariah merupakan elemen penting dalam upaya menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan perbankan. Bank syariah seharusnya tidak hanya fokus pada hal-hal material, tetapi juga hal-hal non-material, seperti good governance bisnis syariah. Hal ini penting karena tujuan sistem syariah adalah tentang maslahah. Sudah banyak penelitian tentang good corporate governance di perbankan syariah. Namun, sulit untuk menemukan beberapa penelitian tentang good corporate governance bisnis syariah. Penelitian tentang good corporate governance telah dilakukan oleh Tania pada tahun 2017. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa mayoritas dewan komisaris bank syariah di Indonesia belum independen. Kesenjangan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah indeks Good Corporate Governance. Penelitian sebelumnya menggunakan indeks GCG konvensional pada KNKG. Pada penelitian ini, penulis menggunakan indeks GGBS pada KNKG. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Objek yang digunakan penulis diantaranya Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BCB Syariah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi dengan memberikan kode 1 untuk indikator GGBS yang diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Syariah dan memberikan kode 0 untuk indikator GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Syariah. Hasil pengkodean dimasukkan ke dalam tabel pengkodean dan dimasukkan ke dalam tabulasi data untuk dijadikan presentase. Kemudian, teknik analisis yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel pertama, secara umum perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjalan dengan baik dalam penerapan good governance bisnis syariah. Hal ini dapat dilihat pada item-item GGBS pada tabel 1. Rata-rata pengungkapan GGBS tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah 43, 44 dari 47 indikator.
Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan GGBS adalah 94%. Artinya, hanya 3 item yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah. 7 bank yang memiliki skor tertinggi dalam pengungkapan GGBS adalah BCA Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jabar Banten. Sedangkan bank yang memiliki skor terendah dalam pengungkapan GGBS adalah Bank Mega Syariah. Skornya adalah 40 item pada tahun 2017. Namun, Bank Mega Syariah masih berusaha meningkatkan pengungkapan GGBS-nya berdasarkan grafik 1. 39 pada tahun 2015 dan peningkatannya pada tahun 2016 dari 39 menjadi 40. Panin Syariah adalah skor GGBS terendah pada tahun 2015 tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2016. Dan terdapat 3 hal yang tidak ditemukan dalam laporan tahunan Bank Syariah. Di antaranya, yang pertama, aspek GGBS yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat. Setiap bank berlomba-lomba menampilkan GGBS yang baik, karena GGBS merupakan strategi untuk menarik nasabah. Yang kedua, transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesenjangan kepentingan. Selama periode 2015 sampai dengan 2017, seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak melakukan transaksi dengan dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. Hal ini karena Bank Umum Syariah berusaha menjaga independensinya terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ombudsman. Fungsi ini digunakan untuk menampung segala informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan. Bank Umum Syariah tidak menggunakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan penyimpangan, tetapi Bank Umum Syariah di Indonesia membentuk komite kepatuhan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan operasional sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik, karena hanya 3 item good governance bisnis syariah yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Maka presentase good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia adalah 94%. Terdapat 7 bank yang dapat mempertahankan GGBS-nya dengan skor pengungkapan GGBS yang tinggi. Mereka adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Sedangkan bank yang memiliki nilai GGBS terendah adalah Bank Mega Syariah. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, ketepatan teori yang digunakan penulis. Ketiga, penulis memberikan kesimpulan yang lengkap dan detail. Kekurangan dari jurnal ini yaitu pertama, pembahasan analisis data kurang lengkap. Kemudian, yang kedua adalah hasil analisis sulit dipahami. Kontekstual dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia masa kini adalah penerapan good governance bisnis syariah pada bank syariah saat ini dilakukan dengan baik. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.